Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hanifah Muji Alifani dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 2280 Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang cara mengetik atau keyboarding dengan cepat dan tepat pada mata pelajaran otomatisasi perkantoran. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran administrasi perkantoran yang diampu oleh Bapak Dr. Sutirman SPD MPD dan Bapak Wahyu Hidayat SPD MM. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai untuk presentasi atau penjelasan materi tentang cara mengetik atau keyboarding dengan cepat dan tepat ini. Baik, untuk topik pembahasannya, saya bagi menjadi 4. Yang pertama ada komputer dan bagian-bagiannya. Yang kedua ada sejarah keyboard. Yang ketiga ada jenis-jenis keyboard. Dan yang terakhir ada posisi tangan pada keyboard. Nah, untuk untuk perkenalan dulu nih, kita buka tentang pengertian komputer. Komputer ini berasal dari bahasa Latin ya teman-teman, artinya komputer, yang berarti menghitung. Sedangkan menurut KBBI, komputer adalah alat elektronik yang bekerja secara sistematis dan cermat untuk mengolah berbagai macam data, seperti data angka, suara, maupun gambar. Kemudian untuk menurut beberapa para ahli, yang pertama menurut beliau, Hamacher, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Selanjutnya, menurut Blismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses, kemudian menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Kemudian untuk menurut beliau Fori, komputer ini merupakan pemroses data yang dapat melakukan perhitungan besar secara cepat termasuk perhitungan aritmetika dan operasi logika tanpa campur tangan dari manusia. Baik, untuk kesimpulan dari komputer itu sendiri adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik berupa gambar, teks, maupun video. Untuk bagian yang selanjutnya, kita masuk kepada bagian-bagian komputer. Bagian-bagian komputer itu dibagi menjadi 3 ya teman-teman, yakni yang pertama ada input device, process device, dan output device. Input device itu merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Ini contohnya kayak keyboard, mouse, touchpad, CD atau DVD, flash disk, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang kedua ada proses device. Ini fungsinya untuk mengolah data atau perintah yang diterima oleh alat masukan dan memberikan hasil pengolahan data, atau nantinya kita sebut dengan output. Nah, untuk contoh dari proses device ini ada CPU atau prosesor, ada memori, kemudian VGA hard disk, VGA card gitu, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada output device, berfungsi untuk menampilkan hasil yang telah diolah oleh bagian proses. Ini contohnya ada kayak layar monitor, proyektor, kemudian headphone, speaker, printer, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya, kita masuk ke bagian sejarah keyboard. Nah, keyboard ini pertama kali ditemukan pada tahun 1864 dan dipatenkan pada tahun 1868 oleh Christopher Latham Scholes. Nah, kemudian di tahun 1877, keyboard ini mulai dipasarkan oleh perusahaan Remington, sedangkan baru mulai digunakan pertama kali pada tahun 1964. Nah, keyboard ini pastinya sejalan dengan mesin ketik ya, teman-teman. Nah, pada awalnya mesin ketik itu dibuat senyaman mungkin bagi para penggunanya. Tetapi akibat para penggunanya itu
mengetik dengan kecepatan yang terlalu tinggi mengakibatkan pengait-pengait karakter pada mesin ketik itu menjadi sering tersangkut. Nah, pada akhirnya Tuan Scholes ini menemukan cara untuk mengatasi hal tersebut dengan mengacak letak tombol-tombol alfabet pada mesin ketik seperti sekarang ini. Nah, akhirnya susunan acak pada mesin ketik ini diturunkan pada keyboard sebagai input komputer dan pada tahun 1973 diresmikan sebagai keyboard standar ISO atau International Standard Organization. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, ada jenis-jenis keyboard. Jenis-jenis keyboard kita bagi menjadi dua ya, teman-teman. Yang pertama ada secara fisik, dan yang kedua ada secara bentuk dan tombol. Untuk secara fisik, itu dibagi menjadi 4. Ada serial, PS2, wireless, dan USB. Dan untuk yang bentuk atau tombol, kita bagi menjadi 7. Ada QWERTY, Dvorak, Kahlo-Kenberg, Maltern, chord, alfabetik, dan numerik. Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama ada keyboard serial. Ini menggunakan DIN 5 mil dan biasanya digunakan pada komputer tipe AT. Nah, DIN 5 mil ini memiliki 5 jarum yang berperan sebagai detektor tombol aktif untuk menghubungkan keyboard dengan komputer. Nah, untuk penggunaannya sendiri biasanya digunakan pada komputer yang lama atau zaman dulu, jadul gitu ya teman-teman. Dan untuk yang kedua ada jenis keyboard PS2. Keyboard jenis ini merupakan pengembangan dari tipe serial dan hanya bisa digunakan untuk beberapa komputer saja, khususnya untuk yang bertipe ATX. Penggunaannya tuh hampir mirip dengan serial karena memang perkembangan dari keyboard serial itu sendiri. Nah, untuk keyboard ini itu menggunakan 6 jarum sebagai kontaktor. Selanjutnya ada keyboard wireless. Keyboard wireless ini merupakan jenis terbaru dalam pengembangannya. Jadi nggak menggunakan kabel, melainkan menggunakan teknologi nirkabel, kayak infrared, Bluetooth, atau Wi-Fi. Nah, keyboard wireless ini akan terhubung dengan perangkat lain menggunakan unit penerima dan unit pemancar. Selanjutnya ada keyboard USB. Ini keyboard yang paling banyak kita gunakan saat ini ya teman-teman. Jenis ini tuh memanfaatkan konektor USB sebagai proses detektor dan transfer data. Oke, kemudian untuk jenis-jenis keyboard secara bentuk dan tombol tadi dibagi menjadi 7. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada keyboard QWERTY. Keyboard ini tuh pertama kali ditemukan pada tahun 1878 dan menjadi standar pada mesin tik komersial pada tahun 1905. Nah, nama QWERTY itu sendiri tuh diambil berdasarkan 6 huruf berurutan pada baris kedua dari tombol alfanumerik pada keyboard ini. Kayak yang ini ya teman-teman, QWERTY. Nah, untuk yang selanjutnya ada keyboard Dvorak. Keyboard ini tuh pertama kali ditemukan di tahun 1932. Memiliki susunan huruf yang disusun secara khusus, di mana 70% dari penekanan terdapat pada home row. Hasilnya dapat mengurangi kelelahan saat melakukan pengetikan. Kemudian ada keyboard Kahlo-Kenberg. Nah, ini bentuknya lebih unik ya, teman-teman. Terdiri dari 2 bagian, ada bagian kanan dan bagian kiri. Dari bagian kanan dan bagian kiri pada keyboard dipisahkan dengan sudut 15 derajat dan dibuat miring ke bawah. Kemudian jenis keyboard selanjutnya ada keyboard Maltron. Nama Maltron sendiri itu berasal dari pembuatnya. Terkenal tidak mudah rusak karena desainnya yang fit pada jari pengguna saat mengetik. Nah, ini memiliki bentuk yang unik juga karena cekung ke dalam. Kemudian ada keyboard chord. Ini tuh berisi 4-5 tombol, memiliki fungsi yang unik karena kalau kalian mau masukkan huruf, itu harus menekan tombol secara bersamaan. Nah, dari keyboard chord ini ada 2 tipe. Yang pertama ada Palantype dan Stenotype. Palantype ini memiliki 3 karakter dengan konsonan awal di sisi kiri, kemudian konsonan tengah untuk huruf vokal, dan konsonan akhir itu di sebelah kanan.
Kemudian untuk stenotype sendiri itu umumnya digunakan oleh para wartawan untuk mencatat hasil wawancara dengan tepat gitu. Kemudian ada keyboard alfabetik. Ini tuh hampir sama dengan keyboard QWERTY sama Dvorak juga. Tetapi susunan hurufnya itu dibuat berurutan, jadi A, B, C, D, E, F, G, H gitu, sesuai urutan huruf alfabet. Kemudian yang terakhir ada keyboard numerik. Nah, jenis keyboard ini tuh cuman buat memasukkan angka atau bilangan aja ya dalam jumlah yang sangat besar. Dan uniknya orang-orang lebih menyukai tombol pada keyboard numerik ini karena tata letaknya yang mudah dijangkau dan hasilnya tuh lebih nyaman untuk dioperasikan gitu. Baik, kita masuk pada bagian yang terakhir, yakni tentang posisi tangan pada keyboard. Kita akan bahas, jadi kita bagi, biar kita mengetik secara cepat, kita optimalkan 10 jari ini untuk mengetik semua gitu. Untuk tangan kiri dan tangan kanan, kita bagi tangan kiri untuk keyboard bagian kiri, tangan kanan untuk keyboard yang bagian kanan gitu. Untuk jari kelingking, kita ikutin sesuai yang warna merah, kemudian jari manis yang warna kuning, kemudian jari tengah yang warna hijau, kemudian jari telunjuk untuk yang warna biru, dan ibu jari untuk yang warna pink. Nah, untuk jari kelingking di tangan kiri ini, untuk menekan tombol Q, A, Z, nomor 1, Tab, Caps Lock, Shift, sama CTRL. Kemudian untuk yang jari manis, itu sesuai warna kuning ya teman-teman, kita gunakan untuk mengetik angka 2, huruf W, S, X. Kemudian untuk yang nomor 3, atau di jari tengah, itu yang warna hijau. Kita gunakan untuk menekan tombol 3, E, D, C. Dan yang jari telunjuk untuk warna biru, kita batasin sampai di tombol T, G, B itu aja. Nanti sisanya kita gunakan untuk yang jari kanan gitu. Dan untuk yang ibu jari kita gunakan untuk spasi sama tombol ALT gitu. Oke, untuk yang selanjutnya di jari tangan kanan itu sama ya, yang warna merah untuk kelingking, kuning untuk jari manis, hijau untuk jari tengah, biru untuk jari telunjuk, dan ibu jari untuk warna pink. Nah, untuk jari kelingking sendiri itu untuk menekan tombol P, angka 0, untuk ngedelete, terus untuk enter, shift, terus slash, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang manis, itu yang warna kuning di tombol angka 9, huruf O, L, sama titik. Kemudian yang di hijau, yang tengah, itu untuk menekan angka 8, huruf I, K, sama koma. Kemudian untuk yang telunjuk, kita gunakan untuk menekan warna biru. Batasnya sampai angka 6, Y, H, sama N. Nah, ibu jari kita gunakan untuk spasi juga. Nah, itu tadi teman-teman, untuk posisi jari pada keyboard kita maksimalkan 10 jari untuk mengetik semua. Untuk latihannya, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Rapid Typing ataupun website online ya teman-teman, ada namanya 10fastfingers.com. Itu teman-teman bisa belajar dari situ, bisa mulai latihan mengetik secara cepat, biar teman-teman terbiasa lah. Kalau nantinya untuk mengerjakan tugas atau mungkin bekerja di selanjutnya itu tuh nggak memakan waktu. Teman-teman punya kemampuan atau skill mengetik secara cepat, begitu ya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari aku, pemaparan yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga di kesempatan lainnya kita bisa bertemu lagi dan membahas banyak hal lainnya. Atas kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.